Meneladani Jenderal Besar Sudirman. Bayangkan seorang manusia kurus, paru-parunya rusak, tubuhnya rapuh, tetapi semangatnya keras kepala. Seperti batu karang yang menolak digeser ombak sejarah. Ia bukan superhero dari komik Jepang. Bukan karakter film perang Hollywood yang penuh efek, suara ledakan dan slow motion dramatis. Tapi kenyataan berdaging dan bertulang dari tanah Purbalingga. Ia adalah Jenderal Besar Raden Sudirman. Satu-satunya jenderal yang bisa membuat sejarah bertekuk lutut sambil ditandu. Sudirman tidak lahir dari keluarga militer. Ia bukan anak jenderal yang disiapkan sejak kecil untuk memegang senjata dan pidato. Ia adalah guru Muhammadiyah, ya guru. Bukan politisi, bukan pengusaha properti berseragam cadangan. Dan jelas bukan bintang tamu langganan talk show nasionalisme. Tapi ketika bangsa ini butuh pemimpin sejati, Tuhan langsung menunjuk guru kurus itu. Tidak peduli ia tidak punya pengawal pribadi atau akun media sosial dengan centang biru. Tahun-tahun 1944, saat Jepang mendirikan PITA, Sudirman bergabung bukan untuk gagah-gagahan, tetapi karena hatinya mendengar gema penderitaan rakyat yang lama ditindas. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Sudirman tidak sibuk merayakan dengan parade bendera dan pesta merdeka. Ia malah sibuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat, yang kelak jadi TNI karena ia tahu kemerdekaan itu seperti bayi baru lahir, masih lemah dan gampang diculik. Pada 12 November tahun 1945, dalam usia yang baru lewat 3 dasawarsa, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar. Bukan karena ia punya gelar Profesor Doktor, Jenderal Letnan Senior Bintang 7. Tapi karena ia punya keberanian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia modern. Dalam Palagan Ambarawa, ia memimpin langsung pasukan. Dan bukan dari bunker mewah atau tenda VVIP, tapi dari tengah medan perang, di mana peluru bersiul lebih keras dari mulut buzzer. Lalu datang penyakit yang katanya mematikan, tuberkulosis. Di zaman sekarang, itu alasan sah untuk cuti panjang, pensiun dini, atau minimal bikin podcast, dan quote titik koma perjalanan spiritual melawan TBC dan quote. Tapi tidak bagi Sudirman. Ia ditandu ribuan kilometer sambil tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda. Dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung. Ia tidak minta ambulans. Ia tidak menunggu hasil lab. Ia hanya tahu satu hal, bangsa ini belum aman. Maka ia pun tidak akan istirahat. Bahkan saat tubuhnya sudah tinggal kulit dan semangat. Kita bicara tentang jenderal yang tidur di atas tanah, makan seadanya, dan hidup seperti prajurit rendahan. Bukan jenderal yang dikelilingi ajudan dengan kacamata hitam. Bukan pula jenderal yang ngetik capkian panjang tentang patriotisme dari kamar hotel berbintang 5. Sudirman tidak main teater politik. Ia tidak punya panggung. Ia adalah panggung itu sendiri. Ia wafat pada 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Usianya baru 34 tahun. Di usia itu, banyak orang sekarang baru selesai cicilan motor, atau baru memutuskan mau lanjut S2 atau residen.